Dalam video untuk session yang ke-9 ini, kita akan membicarakan struktur pasar. Yang dimaksud struktur pasar di sini adalah karakteristik dari pasar. Karena pasar itu adalah terbentuk dari permintaan dan penawaran, jadi nantinya karakteristik tersebut akan berkaitan dengan karakteristik permintaan dan penawaran yang ada di pasar, yang nantinya akan mempengaruhi perilaku para pelaku pasar. Sehingga pada akhirnya kinerja dari pelaku pasar dan pasar secara keseluruhan itu akan terbentuk. Pertama, kita akan bicara salah satu struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini adalah pertama, di situ banyak penjual dan banyak pembeli. Karena penjualnya banyak dan pembelinya juga banyak, maka masing-masing penjual dan masing-masing pembeli itu relatif sangat kecil dibandingkan pasar secara keseluruhan. Sehingga nanti apapun yang dilakukan oleh masing-masing penjual dan pembeli secara individual itu tidak akan banyak mempengaruhi pasar. Nah, karakteristik yang kedua adalah barangnya yang diperdagangkan di situ adalah homogen atau identik atau sama. Sehingga konsekuensinya salah satunya adalah nanti misalnya pembeli tidak ingin membeli dari satu penjual, dia bisa beralih ke penjual lain dan bisa mendapatkan barang yang sama. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah informasi sempurna. Maksudnya informasi di sini adalah informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh pembeli maupun penjual tentang pasar itu. Segala hal tentang pasar itu, mungkin harganya, lokasi penjualnya, penjual mana menjual berapa, harganya berapa, pesaingnya mana saja, dan sebagainya. Itu semuanya memiliki informasi tersebut. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit. Kemudian yang keempat, yang penting juga adalah di situ tidak ada halangan untuk penjual itu masuk atau keluar dari pasar. Ya, kalau misalnya pasarnya itu menarik, labanya tinggi, ya berarti itu akan membuka peluang untuk perusahaan baru masuk, yaitu perusahaan dengan mudahnya bisa masuk. Dan demikian juga sebaliknya, kalau pasarnya tidak menarik, misalnya labanya rendah, maka penjual dapat dengan mudahnya keluar dari pasar. Nah, dari karakteristik nomor 1 sampai nomor 4 ini kemudian membentuk karakteristik yang kelima. Kelima ini merupakan konsekuensi dari karakteristik yang lain, yang 1, 2, 3, dan 4 tadi. Yaitu masing-masing penjual dan pembeli itu adalah sebagai price taker. Jadi apapun harga yang terbentuk di pasar, berapapun harga yang terjadi di pasar, harga keseimbangan, itu harus diterima oleh baik itu penjual maupun pembeli. Jadi apapun yang dilakukan penjual pembeli tidak akan bisa mempengaruhi harga yang terbentuk di pasar karena kaitannya dengan misalnya karakteristik yang pertama, masing-masing penjual dan pembeli itu relatif kecil, sangat kecil bahkan dibandingkan pasar secara keseluruhan. Itu maksud dari price taker. Kemudian ini lanjutannya adalah ilustrasi dari karakteristik pasar tadi, terutama hubungannya dengan masing-masing penjual sebagai price taker dan juga pembeli juga sebagai price taker. Misalnya, ini ada satu penjual yang menaikkan harga, maka akibatnya adalah pembeli dapat dengan mudahnya mencari penjual lain. Ya, jadi kalau ada satu penjual menaikkan harga di atas harga keseimbangan pasar, pembeli dapat dengan mudah mencari penjual lain. Akibatnya apa? Tidak ada pembeli yang mau membeli dari penjual ini, sehingga penjual yang menaikkan harga ini tidak dapat menjual apa-apa. Yang dijual menjadi sama dengan nol. Kemudian kemungkinan yang lain, kalau ada satu penjual yang menurunkan harga, sebenarnya itu juga tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena sebenarnya dia bisa menjual di harga pasar, tidak perlu diturunkan, dan bisa menjual berapapun yang dia inginkan pada harga pasar. Jadi tidak masuk akal kalau dia menurunkan harga. Karena dia itu penjual itu sangat kecil dibandingkan pasar secara keseluruhan, maka berapapun yang dia jual bisa pada harga pasar. Sehingga kalau dia menurunkan harga,
konsekuensinya hanya satu, labanya akan turun. Karena kuantitasnya itu sebenarnya tidak berpengaruh ke harga berapapun yang dia jual, sehingga kalau harganya turun, itu berarti nanti konsekuensinya adalah labanya juga akan turun. Di sisi lain, kalau misalnya ada pembeli yang ingin menawar lebih rendah, penjual juga tidak akan mau, ya, karena penjual itu bisa beralih ke pembeli lain yang mau membeli pada harga pasar, karena pembeli yang lain juga masih banyak. Lalu berikutnya, kalau misalnya ada satu penjual itu yang menurunkan kuantitas, maksudnya mungkin kalau kuantitas diturunkan supaya harganya naik, atau bahkan dia keluar sekalipun, tidak memproduksi sekalipun, itu juga tidak akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Sekali lagi, karena masing-masing penjual itu relatif kecil dibandingkan ukuran pasar. Bahkan kalau ada satu penjual yang menurunkan kuantitas atau dia keluar dari pasar, karena tidak adanya barrier to entry, maka itu justru akan memicu masuknya pengusaha baru menggantikannya di pasar, ada entry di sana. Itu menggambarkan karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik yang demikian itu dari pasar persaingan sempurna itu menunjukkan suatu pasar yang ideal, atau pasar itu sebenarnya sebuah struktur pasar yang diciptakan untuk analisis ekonomi. Karakteristiknya itu mengakibatkan dia merupakan sebuah pasar yang paling efisien, karena mampu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ditunjukkan pada beberapa bab sebelumnya bahwa dia bisa memaksimalkan surplus total yang ada di pasar. Nah, dalam kenyataannya kita nanti akan sulit mencari contoh yang menunjukkan ini pasar persaingan sempurna. Dalam kenyataan tidak mudah, bahkan tidak mungkin. Yang bisa kita temukan paling-paling hanya sebuah pasar yang persaingannya kuat sehingga sedikit mendekati persaingan sempurna. Sekarang kita akan bicarakan maksimisasi laba dalam pasar persaingan sempurna. Tadi sudah kita bicarakan bahwa masing-masing penjual itu adalah price taker. Artinya berapapun kuantitas yang dijual, harganya ya tetap di harga keseimbangan. Sehingga akibatnya kurva permintaan yang dihadapi oleh masing-masing penjual itu horizontal. Karena kuantitas berapapun harganya sudah pasti, harga tertentu. Nah, karena kurva permintaannya horizontal, maka sekaligus kurva permintaan itu menjadi sebuah marginal revenue, sebagai kurva penerimaan marginal. Perlu diingat, penerimaan marginal itu adalah tambahan penerimaan total setiap ada tambahan output, ya. Karena harga tetap, misalnya kuantitas itu dinaikkan 1 pada tingkat kuantitas berapapun, ya. Kalau kuantitasnya dinaikkan 1, tambahan penerimaannya selalu sebesar harga dari barang itu. Karena apa? Karena harga barangnya tetap, sehingga tambahan penerimaannya ya sebesar harga barang itu. Artinya harga itu sekaligus mencerminkan marginal revenue atau penerimaan marginal. Sekarang kita akan lihat ilustrasi lebih jauh melalui grafis untuk maksimasi laba. Ini diagram yang sebelah kiri ini menunjukkan yang terjadi di pasar. Jadi di sini ada permintaan, ada penawaran, keseimbangannya di E, harganya misalnya 10. Harga 10 ini yang terjadi di pasar ini harus diterima oleh setiap penjual yang ada di pasar. Diagram sebelah kanan ini menunjukkan yang dihadapi oleh masing-masing penjual atau perusahaan. Nah, karena harga yang terjadi di pasar 10, ya bagi penjual itu harganya 10 terus ini. Berapapun kuantitas yang dia jual, harganya adalah 10. Tadi sudah dibahas, ini sekaligus merupakan marginal revenue. Nah, misalnya bagi perusahaan ini marginal cost-nya, kemudian ini average total cost-nya, ini average variable cost-nya, maka keputusan dia untuk menentukan jumlah output yang memaksimalkan laba ya ditentukan sebagai interaksi antara
kurva-kurva biaya ini dan juga kurva marginal revenue. Kita ingat bahwa keputusan yang rasional dalam ekonomi itu kalau marginal benefit-nya sama dengan marginal cost. Kita ingat bahwa marginal revenue di sini berfungsi sebagai marginal benefit. Jadi marginal benefit-nya atau manfaat marginalnya itu adalah diwakili atau sama dengan marginal revenue. Nah, kita lihat di sini seandainya tambahan manfaatnya itu lebih besar daripada marginal cost-nya, maka kalau seandainya nanti ada tambahan output yang dijual, itu akan menyebabkan labanya akan naik. Ya, berarti keputusannya pasti dalam keadaan seperti ini adalah outputnya lebih baik dinaikkan. Jadi misalnya kita lihat di sini, misalnya kuantitas di sekitar sini ya, ini saya tarik garis ke atas, ini marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost. Itu berarti lebih baik kuantitasnya ditambah, jadi bergerak ke kanan. Sebaliknya, kalau misalnya marginal revenue-nya lebih kecil dari marginal cost, itu akan lebih baik kuantitasnya diturunkan, karena kalau diturunkan labanya akan naik. Ya, karena kenapa? Karena tambahan biayanya itu lebih besar daripada tambahan revenue. Maka kalau misalnya yang terjadi di kuantitas yang sini, misalnya saya tarik garis ke atas, marginal cost-nya itu lebih besar daripada marginal revenue. Lebih baik kuantitasnya diturunkan ke kiri, sehingga harapannya labanya akan naik. Nah, optimalnya di mana? Optimalnya pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu ini di sini. Marginal cost-nya ini, marginal revenue di sini di titik A ini. Ini pada Q sama dengan 70 ini marginal revenue sama dengan marginal cost. Artinya kuantitasnya itu lebih baik tidak dinaikkan atau tidak diturunkan. Karena kalau dinaikkan atau diturunkan justru dia akan menurunkan laba. Ya, sehingga optimalnya adalah di kuantitas sama dengan 70. Nah, perlu diperhatikan di sini marginal revenue itu sekaligus sama dengan harga. Artinya di titik A ini tidak hanya marginal revenue sama dengan marginal cost, tapi juga P sama dengan marginal revenue dan sekaligus menjadi P sama dengan marginal cost. Sehingga kesimpulannya untuk pasar persaingan sempurna, kalau ingin memaksimalkan laba, syaratnya adalah harganya harus sama dengan marginal cost. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, besarnya kuantitasnya adalah 0Q1 atau 70. Dari sini 70. Kemudian besarnya harga adalah P. Sedangkan biaya rata-ratanya, kalau ini kita tarik garis ke bawah, biaya rata-ratanya di sini di titik B ini adalah sebesar AC1. Ya. Nah, karena harganya 10, AC1 itu 8, berarti selisihnya ini adalah sebesar 2. 2 itu menunjukkan laba per unit. Kalau dikalikan total kuantitasnya 70, berarti 2 dikalikan 70 dapat laba total sebanyak 140. Sehingga laba totalnya 140 atau daerah yang ditunjukkan P, A, B, dan AC1. Itu laba total. Ya, kita lihat lebih jauh tentang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau ini pasar persaingan sempurna, dalam jangka pendek bisa terjadi misalnya labanya lebih besar dari 0. Ini labanya lebih besar dari 0. Seperti yang ditunjukkan oleh diagram ini. Labanya per unitnya adalah A, B ini, atau sebesar 10 dikurangi 8, atau sebesar 2. Tapi dalam jangka panjang, keadaannya bisa berubah. Ya, dalam jangka panjang, kalau ada laba yang lebih besar dari 0, itu akan menarik perusahaan baru atau pesaing baru atau penjual baru masuk ke pasar. Kalau ada tambahan penjual, seperti dulu sudah kita pernah bicarakan di pembahasan mengenai permintaan penawaran, kurva penawaran pasarnya akan bergeser ke kanan. Jadi ini S ini akan geser ke kanan ke sini. Ya, kalau geser ke kanan, kita lihat harganya akan turun. Harganya turun. Akibatnya apa kalau harga turun? Labanya akan turun. Selama masih ada laba lebih besar dari 0, itu akan menarik pesaing baru masuk, sehingga kurva penawarannya akan ke kanan terus, sehingga harga akan turun terus. Kapan ini akan berhenti?
Kalau sudah tidak ada laba lagi atau labanya sudah menjadi sama dengan 0. Ya, sehingga akhirnya laba sama dengan 0 dan tidak ada entry, tidak ada perusahaan baru lagi masuk. Ya, sebaliknya kalau di pasar itu ada laba yang negatif atau labanya kurang dari 0 atau rugi, maka perusahaan yang tidak efisien akan keluar dari pasar. Ya, akan ada exit. Kebalikannya berarti kejadiannya kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Ini S-nya ini akan geser ke kiri. Sini misalnya. Kalau geser ke kiri berarti kan keseimbangannya pada harga yang lebih tinggi, harganya naik. Selama ada rugi, maka kurva penawarannya akan terus ke kiri, karena akan ada terus perusahaan yang keluar dari pasar, sehingga harga terus naik. Hanya akan berhenti kalau sudah tidak ada rugi lagi, atau labanya menjadi sama dengan 0 lagi. Atau secara umum, kesimpulannya adalah dalam jangka panjang tidak mungkin ada laba atau rugi yang tidak sama dengan 0. Karena akan memicu entry dan exit. Sehingga dalam jangka panjang, laba ekonominya pasti sama dengan 0. Ya, hanya saja perlu diingat di sini, tentang laba sama dengan 0 ini, kita ingat laba itu adalah revenue dikurangi cost. Cost-nya itu sudah mencakup dalam ekonomi itu eksplisit dan implisit. Ya, yang laba yang eksplisit itu laba yang langsung berhubungan dengan rupiah yang dikeluarkan untuk menebus atau membayar pengorbanan yang dilakukan. Sedang yang implisit itu tidak ada pengorbanan rupiah secara langsung, tidak ada pengorbanan uang secara langsung. Itu konsepnya adalah menggunakan opportunity cost. Kita sudah bahas ini di beberapa bab yang lalu, ya, opportunity cost. Sehingga artinya kalau laba sama dengan 0 ini, laba ekonomi sama dengan 0 ini, laba akuntansinya bisa saja positif atau negatif. Tapi laba positif akuntansi itu hanya cukup untuk menutup opportunity cost. Sehingga laba ekonomi ya sama dengan 0. Jenis pasar berikutnya atau struktur pasar berikutnya adalah pasar monopoli. Karakteristiknya adalah sesuai istilahnya yang biasa kita dengar sehari-hari, itu di situ hanya ada satu penjual atau paling tidak hanya ada satu penjual yang dominan di pasar. Mengapa bisa terbentuk hanya ada satu penjual di pasar? Karena barang yang ada di pasar yang dihasilkan oleh penjual itu tidak ada penggantinya, tidak ada close substitute-nya, ya, tidak ada pengganti yang dekat yang bisa menggantikan barang itu. Hal lain yang bisa memunculkan hanya ada satu penjual adalah karena adanya barrier to entry, adanya halangan pesaing itu untuk masuk ke dalam pasar. Bentuk-bentuk pesaing itu macam-macam. Antara lain misalnya ada undang-undang. Jadi undang-undang melarang ada penjual yang lain. Atau peraturan pemerintah. Atau adanya hak paten atau hak cipta. Sehingga melindungi satu penjual itu saja. Tidak mungkin ada pesaing yang masuk. Atau mungkin karena ada penguasaan teknologi. Jadi misalnya teknologi tertentu hanya dikuasai oleh perusahaan itu saja. Sehingga yang lain tidak bisa menguasainya. Sehingga tidak bisa masuk ke pasar. Atau penguasaan sumber daya tertentu, misalnya sumber daya air dikuasai oleh hanya satu penjual saja, sehingga perusahaan air minumnya misalnya tidak ada pesaing yang lain. Kemudian butuh modal yang sangat besar untuk masuk ke pasar, padahal pesaingnya tidak punya cukup modal sehingga tidak bisa ikut bersaing. Atau loyalitas konsumen sangat kuat terhadap satu penjual, sehingga merek lain tidak mungkin masuk baru untuk bersaing dengan penjual atau perusahaan yang sudah ada. Atau karena economies of scale dan lain-lain, masih banyak lagi. Tapi kalau kita kelompokkan ya, di sini ini ada yang karena peraturan, ada yang karena faktor-faktor ekonomi yang alamiah. Ya. Nah, kalau ada satu penjual, maka akibatnya si penjual itu mempunyai sesuatu yang disebut dengan market power atau kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh penjual itu untuk menaikkan harga tanpa harus kehilangan semua penjualannya. Penjualannya mungkin akan berkurang, tapi tidak semuanya. Misalnya harganya dinaikkan 10, penjualannya semula 1000, mungkin akan berkurang tidak 1000 lagi, tapi mungkin hanya 800, tapi tidak hilang semuanya. Beda dengan di pasar persaingan sempurna yang di slide sebelumnya. Kalau di pasar persaingan sempurna, harga dinaikkan dari 10 ke 15 misalnya, maka penjualnya akan lari ke penjual yang lain.
sehingga si penjual yang menaikkan harga itu tidak akan mampu menjual apa-apa, penjualannya jadi nol. Itu artinya si penjual itu tidak punya kekuatan pasar. Tapi kalau di pasar monopoli dia punya kekuatan pasar. Barangnya dijual dengan harga lebih tinggi, tapi pembelinya tidak akan serta-merta kemudian lari semuanya ke penjual yang lain, karena toh di sini tidak ada penjual lain. Yang dijual mungkin akan turun, tapi tidak turun semuanya. Itu namanya kekuatan pasar. Semakin besar kemampuan perusahaan menaikkan harga tanpa harus kehilangan semuanya, jadi harganya dinaikkan, tapi semakin sedikit jumlah barang yang berhasil dijual mengalami penurunan, itu berarti kekuatan pasarnya semakin besar. Lalu kita bicarakan maksimasi labanya untuk pasar monopoli ini. Tadi kita sudah lihat hanya ada satu penjual. Karena ada satu penjual, maka permintaan pasar, yang kita sebut permintaan pasar, otomatis dia permintaan monopolis. Karena ya pasarnya hanya ada di pasar hanya ada satu penjual saja. Sehingga permintaan pasar sekaligus permintaan monopolis. Sehingga di situ berlaku hukum permintaan. Ya, kita tahu kalau hukum permintaan berlaku, kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta turun, atau slope dari kurva permintaannya akan negatif. Sehingga bukan lagi price taker, ya. Bukan lagi kurva permintaannya horizontal, tidak, tapi slope-nya negatif. Nah, misalnya kita lihat sebuah contoh. Misalnya persamaan untuk inverse permintaannya adalah P sama dengan 20 kurangi 0,1 Q. Disebut inverse permintaan karena di sini variabel yang di depannya, variabel yang dipengaruhinya itu adalah harganya, bukan kuantitasnya. Karena kalau permintaan mestinya kuantitas dipengaruhi oleh harga, tapi ini dibalik, maka disebut inverse dari permintaan. Nah, penerimaannya atau total revenue-nya itu kita ingat adalah P dikalikan Q. Ini P-nya dikalikan Q, sehingga total revenue-nya adalah 20 Q dikurangi 0,1 Q kuadrat. Ini total revenue-nya. Nah, marginal revenue kita tahu adalah perubahan total revenue dibagi perubahan Q, atau perubahan total revenue setiap perubahan kuantitas. Kalau misalnya perubahannya itu mendekati 0, maka persamaan marginal revenue bisa diganti dengan bukan lagi delta, tapi dengan D, atau dengan diferensial. Ya, di sini bisa kita lihat di sini kalau perubahannya kecil sekali, maka persamaannya bisa dilihat dengan derivatif dari total revenue terhadap Q, atau turunan total revenue terhadap Q. Nah, kalau kita terapkan dalam persamaan ini, derivatif dari ini terhadap Q, turunan ini terhadap Q adalah berarti ini 20 dikurangi 0,2 Q. Ini berarti marginal revenue-nya. Sekarang kita perhatikan ya, bahwa intercept dari marginal revenue, intercept-nya itu berarti ini 20. Ini persis sama dengan intercept dari inverse dari permintaan, sama-sama 20. Jadi perpotongannya dengan sumbu harga itu sama pada nilai sebesar 20. Lalu slope-nya, perhatikan ini slope-nya, slope dari inverse permintaan itu negatif 0,1. Sedangkan slope dari marginal revenue negatif 0,2. Ini berarti dua kalinya yang ini. Dua kalinya. Itu menjadi sesuatu yang bisa diterapkan di kurva inverse permintaan yang lain, sepanjang itu sesuai asumsi yang kita gunakan di sini untuk pasar monopoli ini, bahwa marginal revenue-nya itu akan memiliki intercept yang sama dengan inverse dari permintaan, dan slope-nya dua kali, ya, slope dari marginal revenue-nya itu dua kali dari slope dari inverse permintaan, seperti contoh ini. Sekarang kita akan lihat maksimasi laba untuk pasar monopoli dengan penjelasan grafis, ya. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita dari melanjutkan slide sebelumnya. Perhatikan di sini
bahwa kurva permintaannya yang dihadapi monopolis itu slope-nya negatif, tidak lagi horizontal seperti di persaingan sempurna. Lalu ini adalah marginal revenue-nya. Perhatikan, ini intercept-nya sama di sini di 20, lalu slope-nya lebih besar, ini 2 kalinya, ini lebih tegak ya. Kalau sini 200 karena slope-nya 2 kalinya, maka di sini perpotongannya intercept horizontalnya di 100. Sekarang kita akan lihat maksimasi labanya. Ingat, secara umum cara untuk maksimasi laba seperti dijelaskan di slide sebelumnya adalah saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Tapi sekarang tidak lagi pada P sama dengan MC karena harga tidak lagi sama dengan marginal revenue. Ya, maksimasi labanya pada syarat marginal revenue sama dengan marginal cost ini di pasar monopoli. Kalau kita lihat di diagram ini marginal cost-nya, ini marginal revenue-nya, bertemunya di sini marginal revenue sama dengan marginal cost. Inilah letak titik yang akan memaksimalkan laba. Perhatikan di sini kalau kita tarik garis ke atas vertikal dan ke bawah, di sini terjadi pada kuantitas sebesar 50. Jadi pada kuantitas 50 ini akan memaksimalkan laba. Kalau kita lihat lebih jauh di sini terjadi pada harga sebesar 15. Terjadi pada biaya rata-rata sebesar 12. Ya. Kita lihat di sini bahwa pada Q sama dengan 50, ini Q50, harganya itu lebih besar daripada marginal revenue dan marginal cost. Ini harganya 15, lebih besar daripada marginal revenue dan marginal cost. Nah, maka berdasarkan pertimbangan itu, market power itu bisa disebut juga sebagai kemampuan untuk menetapkan harga di atas marginal cost. Kita lihat di sini karena gara-gara ada market power yang dimiliki monopoli, sekarang harganya bisa lebih besar daripada marginal cost. Sehingga di sini market power merupakan kemampuan untuk menetapkan harga di atas marginal cost. Lebih jauh kita lihat laba secara rata-rata itu adalah P dikurangi AC1. Perhatikan sini. Harganya adalah P sebesar 15. Sedangkan biaya rata-ratanya adalah sebesar 12. Maka laba secara rata-rata per unit barang, harga per unitnya 15, biaya rata-ratanya 12 per unit, maka laba rata-ratanya adalah 3 per unit. Jadi ini 15 kurangi 12 adalah 3. Sehingga laba totalnya adalah yang rata-rata tadi dikalikan jumlah outputnya. Rata-ratanya adalah 3, jumlah outputnya adalah 50. Berarti totalnya labanya adalah 150. Atau ditunjukkan oleh daerah ini PABAC1. PABAC1. Lebih jauh kita lihat bahwa karena sekarang ada barrier to entry, laba yang lebih besar dari 0 ini labanya kan lebih besar dari 0, itu bisa terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi meskipun dalam jangka panjang ada laba, itu tidak akan menarik perusahaan baru masuk. Kenapa? Karena ada barrier to entry. Gitu ya. Sehingga labanya yang lebih besar dari 0, laba ekonomis lebih besar dari 0 itu bisa terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana kalau rugi? Jangka pendek pasti bisa terjadi rugi. Jangka panjang sebenarnya sulit kita akan mengatakan bahwa monopolis itu bisa rugi dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang rugi akhirnya modalnya habis juga. Ya. Nah, tapi bisa saja terjadi dalam jangka panjang rugi asal ada hal lain yang bisa mendukung rugi dalam jangka panjang itu. Misalnya, kalau dalam jangka panjang disubsidi terus oleh pemerintah, bisa saja terjadi dalam jangka panjang. Atau kalau rugi jangka panjang itu terus disubsidi oleh grup usahanya, bisa saja. Ya. Tapi secara umum, kalau tidak ada hal-hal semacam itu, sulit juga kita bisa menyimpulkan bahwa ruginya bisa terjadi dalam jangka panjang, bagi monopolis sekalipun. Sekarang kita bandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Tadi sudah kita lihat bahwa harga lebih besar dari marginal cost. Sementara dalam pasar persaingan sempurna, itu harga sama dengan marginal cost. Persis sama. Kalau ini lebih besar. Jadi kesimpulannya apa? Harga dalam pasar monopoli itu lebih tinggi daripada harga di pasar persaingan sempurna.
Karena harga lebih tinggi, konsekuensinya kuantitasnya lebih rendah, ya. Sehingga akibatnya apa? Kesejahteraannya menjadi lebih rendah. Karena harga lebih tinggi, konsumen harus bayar lebih mahal, dan kuantitas yang terjadi lebih rendah. Kesejahteraannya menjadi lebih rendah, sehingga dengan kata lain tidak menjamin adanya efisiensi dalam pasar. Ya, jadi dalam pasar monopoli efisiensi tidak bisa dijamin seperti yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Sekarang kita ke bentuk pasar berikutnya, struktur pasar berikutnya, yaitu persaingan monopolistik. Dari namanya ini ada gabungan ya, ada kata persaingan, tapi ada juga kata monopolistik. Nanti karakteristiknya kira-kira juga gabungan. Kita lihat di sini. Banyak pembeli dan penjual, jadi ini mirip persaingan ya. Tidak ada barrier to entry, jadi mirip persaingan juga. Jadi dua karakteristik pertama ini mirip pasar persaingan sempurna, mirip ya. Tapi di yang ketiga ini diferensiasi produk. Jadi produknya itu ada pembedaan antara satu penjual dengan penjual yang lain. Tujuannya apa? Untuk menarik konsumen tertentu. Karena ada diferensiasi, jadi produknya tidak persis sama dengan yang lain, maka bisa dikatakan produknya tidak homogen. Jadi ini tidak sama dengan pasar persaingan sempurna, ini lebih mirip ke monopoli meskipun tidak 100% monopoli karena ini hanya ada pembedaan. Produk lain masih bisa menggantikan meskipun tidak menggantikan dengan sempurna. Kita lihat sekarang ke maksimasi labanya. Karena ada diferensiasi produk, maka boleh dikatakan di sini ditulis setengah monopolis ya. Ada penggantinya meskipun penggantinya tidak sempurna seperti di pasar persaingan sempurna ya, sehingga kurva permintaannya ini juga berslope negatif. Artinya kalau harga dinaikkan maka ada sebagian dari penjualannya akan berkurang, tapi tidak kemudian hilang sama sekali, tidak sama dengan persaingan sempurna. Nah, namun slope-nya yang negatif itu masih lebih kecil ya, slope dari inverse kurva permintaannya itu masih lebih kecil dibandingkan pasar monopoli. Karena kalau di pasar monopoli kan sama sekali tidak ada barang penggantinya. Kalau ini ada penggantinya meskipun bukan pengganti yang sempurna seperti pasar persaingan. Sehingga slope-nya itu masih, slope dari inverse kurva permintaan masih lebih kecil dibandingkan pasar monopoli. Karena di situ ada unsur monopolinya, ada unsur persaingannya, maka disebut pasar persaingan monopolistik. Ya. Kurva permintaannya berslope negatif, sehingga nanti untuk maksimasi labanya menggunakan metode seperti di pasar monopoli, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Sekarang kita lihat penjelasan grafis untuk maksimasi labanya. Perhatikan di sini kurva permintaannya, marginal revenue-nya relatif sama dengan di pasar monopoli, ya. Tapi di sini relatif lebih datar. Artinya karena ada barang penggantinya meskipun tidak dekat sekali, sehingga kalau ada perubahan harga naik atau turun, maka pembeli ada alternatif, ya, ada alternatif untuk berpindah ke barang yang lain meskipun karena ada diferensiasi produk pindahnya tidak sempurna gitu ya, tidak seperti di pasar persaingan sempurna. Lalu perhatikan di sini laba itu akan maksimum jika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini marginal cost-nya, ini marginal revenue-nya. Jadi caranya seperti pasar monopoli. Lalu ini kuantitasnya, kemudian harganya di sini, kemudian biaya rata-ratanya di sini. Sehingga ini adalah laba rata-ratanya, laba totalnya ini dikalikan kuantitasnya, jadi PABAC1 ini adalah laba totalnya. Gitu ya. Nah, dalam jangka pendek itu bisa terjadi laba ekonomi yang lebih besar dari 0. Ya, seperti dicontohkan di sini, laba ekonominya bisa lebih besar dari 0. Tapi bagaimana dengan jangka panjang? Karena di pasar persaingan monopolistik itu tidak ada halangan masuk, bisa ada entry atau exit. Kalau labanya ekonomi lebih besar dari 0, maka jangka panjang akan menarik entry, perusahaan baru masuk, pesaing baru masuk.
Sehingga akan menyebabkan permintaan yang dihadapi oleh masing-masing penjual itu akan berkurang sehingga bergeser ke kiri, ya. Karena permintaan totalnya tetap, sementara sekarang harus dibagi dalam jumlah penjual yang lebih banyak, maka permintaan yang dihadapi oleh masing-masing penjual akan berkurang atau geser ke kiri. Kalau permintaannya berkurang atau geser ke kiri, itu akan menyebabkan kuantitasnya akan turun, ya, kuantitasnya turun dan harganya juga akan turun. Nah, penurunan harga ini akan menyebabkan labanya akan berkurang. Selama masih ada laba yang lebih besar dari nol, akan terus proses itu terjadi. Entry, kemudian permintaannya, kurva permintaannya bergeser ke kiri, yang dihadapi oleh masing-masing penjual, ya, harganya turun, sehingga akhirnya nanti akan berhenti kalau labanya sudah menjadi sama dengan nol. Ya, dari dalam jangka panjang, labanya akan sama dengan nol. Tidak mungkin ada laba yang lebih besar dari nol. Bagaimana kalau rugi? Apakah bisa terjadi rugi dalam jangka pendek? Tentu saja jangka pendek bisa rugi. Bagaimana dengan jangka panjang? Seperti di pasar persaingan sempurna, kalau ada rugi dalam jangka panjang, perusahaan akan keluar, perusahaan akan tidak lagi berada di pasar itu, ada exit, ya. Sehingga kalau permintaan totalnya tetap, sementara ada exit berarti pesaingnya berkurang. Sehingga permintaan yang dihadapi oleh masing-masing penjual itu akan naik. Kurva permintaan akan geser ke kanan. Sehingga kalau geser ke kanan, maka kuantitasnya naik dan harganya juga akan naik. Sepanjang masih ada rugi, maka proses ini terus terjadi sehingga harganya terus naik. Hanya akan berhenti proses exit ini kalau sudah tidak ada rugi lagi. Sehingga akhirnya harganya naik terus sehingga ruginya akan hilang sehingga labanya menjadi nol lagi. Ya. Sehingga dalam jangka panjang kesimpulannya laba ekonominya akan sama dengan nol. Meskipun dalam jangka pendek bisa untung bisa rugi. Nah, kurva permintaan yang berslope negatif ini tadi sudah kita lihat, ini menyebabkan harganya lebih besar dari marginal cost-nya. Ya, itu berarti harga yang terjadi itu lebih tinggi daripada harga di pasar persaingan sempurna dan kuantitasnya lebih rendah daripada kuantitas di pasar persaingan sempurna. Maka bisa dikatakan bahwa efisiensinya itu tidak bisa dijamin atau kesejahteraannya menjadi lebih rendah dibandingkan di pasar persaingan sempurna. Itu pasar persaingan monopolistik. Sekarang kita ke struktur pasar berikutnya, yaitu pasar oligopoli. Ya, karakteristiknya ini beda dari pasar-pasar sebelumnya. Karakteristik yang utama di pasar oligopoli itu adalah adanya saling ketergantungan. Saling ketergantungan antara penjual. Maksudnya gimana? Karena di pasar itu jumlah penjualnya relatif sedikit, ya, tidak banyak seperti di pasar persaingan sempurna atau di pasar persaingan monopolistik, sedikit, mungkin 2, 3, 4, 5, sampai 10 gitu ya, relatif sedikit. Maka ada saling ketergantungan antara satu penjual dengan penjual lain. Jumlah yang sedikit itu antara lain bisa disebabkan karena adanya barrier to entry dalam berbagai bentuk, ya. Dan juga ketergantungan itu karena produknya itu relatif serupa atau bahkan mungkin bisa juga homogen. Nah, kalau misalnya jumlah yang sedikit yang dimasukkan sini misalnya hanya 2, maka dia punya nama sendiri, namanya adalah duopoli. Duopoli ini masih bagian dari oligopoli, salah satu bentuk dari oligopoli. Nah, karena duopoli itu relatif lebih mudah dipelajari, bentuk oligopoli yang relatif lebih sederhana, maka sering dijadikan alat untuk belajar oligopoli yang lebih jauh. Tadi dikatakan saling ketergantungan antar penjual, karena jumlahnya sedikit dan produknya serupa atau homogen. Nah, saling ketergantungan tadi maksudnya adalah tindakan satu penjual itu berpotensi mempengaruhi kinerja penjual yang lain, ya. Jadi kalau penjual, misalnya ini ada contoh, misalnya di pasar sepeda motor, kalau misalnya sepeda motor merek A mengeluarkan produk baru, maka produk baru itu bisa menurunkan penjualannya sepeda motor merek B. Karena ada kemungkinan konsumen beralih dari sepeda motor merek B ke sepeda motor merek A yang ada produk barunya.
Artinya kinerjanya B dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh sepeda motor merek A. Demikian juga misalnya kalau sepeda motor merek B memperkenalkan diskon yang lebih besar. Diskon yang lebih besar ini bisa menurunkan penjualan sepeda motor merek C. Jadi sekali lagi kinerja sepeda motor merek C dalam hal ini dipengaruhi oleh tindakan dari sepeda motor merek B. Yang lain lagi misalnya jika sepeda motor merek C menambah dealer baru. Karena dealer baru diharapkan bisa memberikan kenyamanan yang lebih bagi konsumen yang memiliki sepeda motor merek C, maka itu bisa menurunkan penjualan sepeda motor merek B. Demikian juga seandainya misalnya sepeda motor merek A memperkenalkan iklan yang baru, iklan yang lebih menarik, yang bisa menarik perhatian konsumen, itu juga akan menurunkan penjualan sepeda motor merek C. Itu untuk menunjukkan bahwa ada saling ketergantungan, saling mempengaruhi. Karena saling mempengaruhi, maka tindakan atau strategi yang diterapkan oleh masing-masing penjual itu selalu memperhatikan dampaknya ke perusahaan lain, dan juga memikirkan apa reaksi dari perusahaan lain, dan juga selalu memikirkan apa yang akan dilakukan perusahaan lain yang bisa mempengaruhi perusahaan kita. Jadi relatif lebih kompleks analisisnya dibandingkan persaingan sempurna atau monopoli atau persaingan monopolistik. Mengapa? Karena karakteristiknya tadi di atas tadi. Ya. Nah, karena kompleksnya analisis dalam pasar oligopoli ini, maka ada metode yang khusus dirancang untuk hal-hal semacam ini. Salah satunya adalah game theory. Namanya game theory, tapi ini sebenarnya bukan game, ya. Ini sebuah teori, sebuah semacam ilmu tersendiri. Nama lainnya adalah teori permainan. Nah, ilmu tersendiri ini sebenarnya ini bagian dari matematika, ya. Jadi game theory ini adalah bagian dari matematika yang mempelajari, ya, itu dipelajari interaksi antar pembuat keputusan. Kalau di ekonomi ya berarti bisa diterapkan di pasar oligopoli ini, antara pembuat keputusan yang saling mempertimbangkan reaksi dari pihak lain. Nah, jadi ada saling ketergantungan. Nah, nanti dalam game teori ini dasarnya pertama dibuat model matematika. Model matematika isinya perilaku. Perilaku siapa? Perilaku dari pelaku-pelaku pasar itu. Berisi berbagai alternatif tindakan bagi masing-masing pelaku. Ya, modelnya disusun dari persamaan-persamaan itu. Kemudian di situ juga memasukkan alternatif reaksi dari pelaku lain. Kemudian disatukan dalam sebuah model digunakan untuk membuat analisis, untuk melihat berbagai macam tindakan, kebijakan yang bisa mempengaruhi kondisi pasar dan juga mempengaruhi kondisi pelaku-pelaku itu sendiri. Apakah kalau menaikkan harga dampaknya bagus, apakah menaikkan laba, dan seterusnya. Itu karakteristik pasar oligopoli. Nah, untuk maksimasi labanya tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara umum dengan metode game theory tadi, ya. Kemudian game theory itu salah satunya bisa digunakan untuk memaksimasi laba. Tapi tidak akan dibicarakan di bab ini, di level pengantar ini, itu akan dibicarakan secara lebih jauh nanti di mata kuliah yang lain. Nah, salah satu hal yang nanti akan diputuskan untuk maksimasi laba di pasar oligopoli ini, antara lain melalui game teori juga tadi, itu adalah menjawab pertanyaan sebaiknya bekerja sama atau tidak. Tadi kan penjualnya sedikit. Dari penjualan sedikit itu dimungkinkan adanya kerjasama. Kalau penjualnya ribuan, ratusan, jutaan akan sulit kerjasama seperti di pasar persaingan. Tapi kalau penjualannya sedikit itu dimungkinkan adanya kerjasama. Nah, pertanyaannya adalah sebaiknya kerjasama atau tidak. Kalau kerjasama, seandainya kerjasama, itu berarti nanti ada koordinasi harga, kuantitas, dan lain-lain. Nah, sehingga mereka bisa bertindak seolah-olah sebagai monopolis. Karena kerjasama, mereka masih mempertahankan perusahaan masing-masing, tapi tindakannya seperti monopolis. Sehingga bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi. Ya, contoh kerjasama itu bisa macam-macam. Salah satu yang utama itu adalah namanya kolusi. Dalam kolusi ini ada perjanjian penetapan harga dan atau kuantitas antar perusahaan. Bisa juga dalam bentuk kartel. Kalau kartel itu bertindak dalam satu kesatuan, ya.
Jadi tapi tetap memperhatikan keberadaan masing-masing, gitu ya. Nah, kalau dilakukan kerjasama bukan tanpa resiko, bukan tanpa sisi lemah ya, bukan tanpa kelemahan. Kelemahan dari kerjasama antara lain adalah yang paling diantisipasi atau paling dihindari adalah seandainya nanti akan ada pelanggaran kesepakatan. Ya, namanya kerjasama berarti ada kemungkinan adanya pelanggaran kesepakatan. Misalnya nanti sepakat produksinya diturunkan supaya harganya naik, ya, seperti yang terjadi di kartel OPEC gitu ya, kartel minyak misalnya. Itu nanti kalau ada satu anggota yang menaikkan produksi sendiri, itu dia akan diuntungkan. Kenapa? Karena dia dapat mendapatkan laba yang lebih tinggi. Yang melanggar itu dapat laba lebih tinggi karena dia produksinya lebih banyak. Jadi meskipun harganya tetap atau turun sekalipun, dia bisa mendapat laba yang lebih tinggi. Ya, itu pelanggar. Tapi karena ada pelanggar, berarti produksinya naik kan harga turun. Yang dirugikan adalah yang tidak melanggar. Akhirnya labanya turun. Sehingga kesepakatan itu bisa terancam bubar kalau ada yang melakukan pelanggaran. Ya, kalau ini ada satu pelanggar, kemudian yang lain merasa dirugikan, akhirnya ikut melanggar juga. Kalau ikut melanggar artinya kesepakatannya bubar. Nah, itu risiko pertama dari kerjasama kalau ada pelanggaran. Ya, lalu risiko yang lain adalah kerjasama tertentu itu menurut undang-undang, menurut peraturan di berbagai negara itu dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, ya, termasuk di Indonesia. Ya, meskipun persis aturan rincinya bisa berbeda-beda, tapi secara umum banyak bentuk-bentuk kerjasama itu yang dianggap sebagai ilegal. Di kita ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini sebagai contoh. Ya, perjanjian yang dilarang itu macam-macam. Ini ditampilkan sekilas saja. Misalnya, kalau ini isi perjanjiannya ya, bukan faktanya tapi perjanjiannya. Isi perjanjiannya itu kalau penguasaan produksi dan atau pemasaran itu termasuk yang bisa dikatakan ilegal, penetapan harga yang sama, pembeli membayar harga beda atas barang yang sama. Kalau itu dalam perjanjian ada indikasi itu bisa jadikan alasan untuk menyatakan itu ilegal, atau penetapan harga di bawah harga pasar, penerima barang tidak menjual kembali lebih rendah, pembagian wilayah misalnya, atau menghalangi pelaku usaha lain, atau menolak menjual barang dari pelaku usaha lain, atau mengatur produksi dan pemasaran, dan masih banyak lagi itu yang bisa dikategorikan sebagai ilegal. Nah, tadi yang kerjasama, ini yang tidak kerjasama. Bagaimana kalau tidak kerjasama? Ya tentu saja kalau tidak kerjasama, konsekuensi yang pasti adalah tidak bisa menikmati laba lebih besar. Karena tidak bisa bertindak secara bersama-sama, seolah-olah sebagai monopolis. Ya sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri artinya harus bersaing. Bersaing dalam harga, kualitas, iklan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ada yang bisa bersaing dengan baik, dia mendapatkan laba yang besar. Kalau dia tidak mampu bersaing dengan baik, bisa labanya lebih kecil atau bahkan harus keluar dari pasar. Itu yang terjadi. Itu konsekuensi kalau tidak bekerja sama. Nah, untuk perbandingannya dengan pasar persaingan sempurna, kita lihat satu-satu. Kalau kerjasama, dia bisa bertindak seperti monopolis. Kalau bertindak sebagai monopolis, tadi sudah dibahas, berarti jelas efisiensinya di bawah pasar persaingan sempurna. Ya. Sekarang kalau dia tidak kerjasama, tetap yang namanya pelaku usaha di pasar oligopoli itu tetap memiliki market power. Karena apa? Tadi dikatakan pelakunya sedikit. Pelakunya sedikit itu karena ada barrier to entry. Ya. Sehingga tetap yang terjadi adalah harga di atas marginal cost. Sehingga meskipun tidak setinggi monopoli ya, sehingga kuantitasnya lebih rendah dan harganya menjadi lebih tinggi. Sehingga efisiensi pasarnya tetap di bawah pasar persaingan sempurna. Nah, ini ada latihan evaluasi pemahaman. Intinya dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari latihan ini adalah membandingkan dari berbagai bentuk atau struktur pasar tadi.
Misalnya ini pasar persaingan sempurna dibandingkan monopolistik, pasar persaingan sempurna dibandingkan oligopoli, dan seterusnya. Jawabannya tentu saja sudah ada di slide yang atas tadi. Silahkan dilakukan untuk semakin memahami berbagai bentuk struktur pasar itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.